Hai Sobat Great People, apa kabar? Kali ini saya Amelia Sintama dari BNI Asset Management mengawali dari podcast Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Tentunya akhir tahun ini kita sudah tahu nih resolusi 2023 seperti apa sih yang telah kita capai. Nah, prosesnya pasti ada nih sedikit-sedikit dosa-dosa finansial yang pernah kita lakukan sepanjang tahun ini. Tentu saja saya kali ini tidak sendirian untuk membahas dosa. Kayaknya agak ngeri ya kalau ngomongin masalah dosa. Kali ini saya akan membahas bersama dengan Mas Ferdi Tirta Kusuma selaku Wealth Specialist dari Bibit Tumbuh Bersama. Halo Mas Ferdi, apa kabar? Halo Mbak Amel, apa kabar? Baik, kabar baik, puji Alhamdulillah, Tuhan. mudah-mudahan harus baik-baik ya Mas. Iya, Mendekati akhir tahun, iya. kemudian juga banyak sekali nih proses-proses investasi-investasi di 2023 yang sudah tentunya Mas Ferdi punya pencapaian resolusi tersebut ya. Amin. Sudah, puji Tuhan. Mungkin boleh nih Mas Ferdi, kan kalau misalnya kita lihat nih, saya nggak mungkin dong ngomongin dosa sendirian ya. Mungkin saya berbagi sedikit nih dengan Mas Ferdi, supaya dosa-dosa finansial apa aja sih yang mungkin kita bisa bahas, kita bisa kulik, yang tentunya mungkin menjadi semacam apa ya, informasi penting buat narasumber kita selaku BNI Asset Management ingin tahu nih dari sisinya Mas Ferdi. Mungkin untuk sebelum lebih lanjut lagi kita ngobrolin masalah itu, boleh dong Mas Ferdi kenalan sedikit. Iya. Karena Bibit sendiri adalah agen penjual reksadana kami di BNI Asset Management. Mungkin boleh nih informasi company profile-nya Bibit sendiri seperti apa. Silakan Mas Ferdi. Oke, jadi saya Ferdi Tirta Kusuma, spesialis dari Bibit. Nah, seperti yang teman-teman mungkin udah pernah dengar ya, kalau misalnya Bibit itu adalah agen penjual efek reksadana. Jadi kita itu adalah platform investasi online. Nah, itu teman-teman sebenarnya bisa macam-macam tuh. Kalau di dalamnya udah bukan cuma reksadana doang, ada obligasi, ada obligasinya ada dua, ada SBN yang retail sama obligasi FR-nya juga gitu. Jadi kita salah satu produknya ya ada reksadana, which is kerjasama sama BNI juga. Kayak gitu. Oke, thank you nih Mas Ferdi. Kita sudah diberikan informasi tentang Bibit sendiri itu apa. Kemudian saya mau tanya sedikit nih, kan Bibit bisa diinformasikan adalah platform investasi digital yang leading nih di antara aplikasi-aplikasi lainnya. Kira-kira ada nggak sih Mas tips key suksesnya dari Bibit sendiri? Key sukses gimana maksudnya? Dari Bibit menjadi leading dari investasi teknologi nih. Iya. Pertama-tama mungkin dari performance usernya dulu kali ya. Kayak kalau misalnya sebelum aku kerja di Bibit, aku juga udah pakai Bibit gitu. Jadi karena aplikasinya itu bisa dibilang paling mudah di antara yang lainnya. Jadi kayak fitur-fiturnya pun juga macam-macam. Fitur-fiturnya ada namanya kantong investasi ya. Nah, itu tuh sebenarnya goal investasi itu kalau misalnya kita mau nabung, kita udah harus ngetujuin tuh kita sebenarnya mau nabung buat apa. Nah, ini penting karena kalau di tempat lain kayak jadinya kecampur semua. Mau nabung buat anak sama nabung buat pensiun, dua-duanya kecampur. Jadi bingung kayak yang mana yang sebenarnya udah kecapai gitu. Itu salah satunya. Dan banyaklah ada robo. Itu juga ngebantu buat pemula awal-awal kan bingung ya milih yang mana. Itu udah dibantu pilihin. Jadi gitu-gitu. mungkin bisa dibilang user friendly ya. User friendly Mas. banget. Jadi apapun yang jadi tujuan dari usernya, investornya Bibit sendiri itu ternyata bisa diaplikasikan yang ada di aplikasi tersebut. Iya. Gitu ya. Mungkin kurang lebih kalau saya konklusin seperti itu. Nah, mungkin kita balik lagi nih sedikit nih Mas, ngobrolin dosa. Akhir tahun ngobrolin dosa tuh kayaknya gimana gitu ya. Ya, harus refleksi lah ya biar 2024 kita lebih baik. sersan ya, serius tapi santai ya Mas ya. Karena mungkin boleh nih Mas sedikit di spill kan, Mas adalah selaku wealth specialist dari Bibit, which is pasti investor berharap Mas itu tidak melakukan dosa. Kalau saya pasti akan merasa saya kan bukan expertnya nih. Nah, mungkin boleh dong sedikit diinformasikan apa aja sih yang mungkin sebelum di Bibit atau mungkin sebelum menjadi wealth specialist, kira-kira apa aja yang udah pernah dilakukan menjadi dosa finansialnya Mas Ferdi yang bisa kita serap nih. Jangan mengulangi itu lagi kira-kira betul, gitu. Betul.
Sebenarnya gini sih, sama lah kayak dokter. Dokter bisa sakit apa enggak? Bisa, Pasti gitu kan. bisa. Coba bisa ngobatin diri sendiri lebih cepat aja gitu kan. Oke. Nah sama sebenarnya kayak aku juga manusia gitu kan, nggak luput lah dari dosa. Apa dosa finansial juga sama gitu. Siap. Jadi yang aku pelajarin, sebenarnya kalau aku ambil gimana ya, kayak dikonklusiin sebenarnya tuh ada dua sih, kayak bertahap juga dosanya. Dosa pemula Oke. itu beda sama dosa yang udah lama investasi. Expert. Oke. Nah, kalau dosa pemula itu sebenarnya nggak jauh-jauh, itu awal-awal pasti pertama nunda-nunda. Oke. Mau mulai tapi kayak nantilah gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngitung-ngitung gitu kan, biasanya disuruh ngitung kan. Yep. Oh harus segini, 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan, itu berasa berat gitu. Oke. Padahal kan sebenarnya mulai dari yang nominal kecil juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting habitnya dibangun. Oke. Tuh. Yang kedua, terus kalau misalnya udah nunda, sebenarnya ini berhubungan sih. Itu kita nggak bisa nahan diri dari kebutuhan-kebutuhan. Oke. Jadi yang sebenarnya keinginan dibutuh-butuhin gitu, kayak liburan contohnya. Oke, I see. Mau akhir tahun nih, cocok nih. Nah, cocok betul. Dan ini sebenarnya ya tadinya nih, misalnya taruhlah gaji kita 10 juta ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngirit dan bisa atur gitu ya. Itu kita mungkin bisa lah sisihin 2 juta, 3 juta, nggak tahu ya sebenarnya. Oke. Masing-masing nih tergantung. Iya. Itu tapi ada juga yang maksain gitu. Oh, buat kita kapan lagi nih liburan gitu ya. Akhirnya liburan dan bahkan dipaksa-paksain sampai minjem. Itu juga ada tuh, itu banyak juga. Oke. Apalagi di Indonesia kan paylater udah makin banyak ya. Gampang banget lah ya kan, tinggal foto sama KTP gitu kan. Iya. Terus ya akhirnya bisa dapat duit gitu kan. Oke. Cuman nanti abis itu mungkin abis happy gitu kan, nanti Januari, Februari, Maret Baru berasa tuh beban gitu kan. Agak ngeri ya Mas, maksudnya memang dengan teknologi yang dipermudah, kemudian juga ya gampang lah sekarang. Mungkin zaman-zaman yang sebelumnya agak susah untuk mendapatkan uang gitu ya. Terus tapi kan kalau Mas Ferdi tadi, kita balik lagi sedikit, dosa finansial adalah menunda. Nah, gimana sih caranya Mas Ferdi selaku wealth specialist menginformasikan mungkin yang pemula nih? Kita ngomongin dulu yang pemula. Kalau yang expert mungkin dia perlu pendekatannya jauh lebih serius nih daripada yang pemula. Mungkin kalau pemula, Mas Ferdi boleh nggak sih kasih tahu gimana sih kira-kira tipsnya Mas Ferdi akhirnya menginfluence mereka untuk mungkin sedikit punya dana darurat, kemudian punya tujuan finansial, kemudian jangan sampai kayak yang tadi Mas Ferdi bilang FOMO kali ya, kita bisa bilang, oh maunya liburan nih karena orang-orang pada liburan, masa saya enggak sih akhir tahun gitu kan. Terus tiba-tiba nih ada yang, ya tadi Mas Ferdi udah menyangkut sih menginformasikan adanya berhutang diam-diam. Terus kemudian juga minjemin nih kan, mungkin Mas Ferdi selaku wealth specialist tentunya punya alokasi yang mungkin lebih dibandingkan teman-teman yang lain yang masih pemula lah. Akhirnya Mas Ferdi niatnya baik nih, bantu. Tapi kan at the end itu sebenarnya membunuh diri sendiri nih. Kita mau banyakan sekarang yang mungkin berhutang lebih galak, quote on quote lebih galak untuk dibalikin. Sebenarnya kan kita butuh alokasi itu bukan semata-mata kita bisa ngasih kan, tapi itu sebenarnya alokasi yang kita sisihkan karena kita mungkin kasihan, karena dia butuh banget, saat itu dia lagi butuh banget, makanya kita bantu. Tapi at the end ternyata yang mestinya dibalikin malah nggak jadi balik. Itu kan jadi dosa finansial Mas Ferdi sendiri nih. Mestinya nggak, mungkin kita bisa dibilang agak sedikit tegas nih untuk membagi-bagi alokasi finansial. Dengan adanya mungkin Mas Ferdi niatnya baik malah kebobolan dengan pelaku yang dosa finansial pemula, itu kan mungkin bisa dong di share tipsnya ke kita. Nah ini sebenarnya tergantung sama kondisi masing-masingnya. Karena adalah yang aku kenal juga gitu, kayak ya memang saudara kandung gitu kan, tapi memang nggak terlalu bisa menghasilkan dan ngatur finansial. Akhirnya jadi ketergantungan kan. Kalau misalnya udah dipinjemin gitu kan enak gitu kan. Oh dapat nih, bisa nih dipinjemin terus gitu. Akhirnya dipinjemin ya bukan dipinjemin sih, dikasih jadinya. Dan jadinya keterusan. Nah itu sih sebenarnya itu juga perlu diomongin. Ini sebenarnya tadi dosa pemula kan baru 2 kan. Yang ketiga itu mirip, komunikasi.
Jadi komunikasi itu Oke. kita tuh ngatur finansial tuh kadang sendiri kan, jadi beban sendiri gitu kan. Oke. Terutama komunikasi sama pasangan paling penting. Agak ngeri ya saya. Ah, Terus terus. Enggak, Boleh soalnya boleh kalau dilanjut. misalnya nggak diomongin gitu kan, ini kan misalnya ini saudara salah satu pihak gitu Iya, ya, iya, iya. pengennya ngasih gitu kan, tapi keperluan rumah tangga dan finansial ini kan keperluan berdua kan, Oke. disepakatin harusnya. Aku pribadi kayak gitu, kayak Oke. disepakatin harusnya kayak berapa nih yang kita sisihin buat keluarga. Mbak, memang harus ngasih ke orang tua gitu kan, ngasih ke keluarga. Cuman ya diatur lah Oke, gitu. dialokasiin kali ya. Jadi mungkin partnya nggak semua, memang pasti kan ada yang namanya Betul. mungkin saat ini kita berada di posisi yang lebih atas dibandingkan keluarga sendiri. Tapi ada peran penting kita untuk sebenarnya niatnya untuk membantu, Iya. tapi ya sebisanya kali ya Iya, Mas iya. ya. Nah itu juga mungkin komunikasi berarti ya, dari yang jangan menunda-nunda, kemudian komunikasi sama either dia sendiri ataupun sama pasangan gitu ya, untuk bisa Betul. mengalokasikannya jadi lebih nggak, nanti malah nggak ngebuat dosa finansial lanjutan gitu kali ya Mas. Iya, mungkin disclaimer dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya nunda-nunda yang tadi ya, sebenarnya kan memang bisa, memang orangnya memang masih belum ada kemampuan buat nabung gitu kan. Oke. Tapi itu kalau itu mah nggak apa-apa. Yang penting beban-beban yang ada depan mata kayak mungkin masih ada cicilan atau apa, ya itu better memang dilunasin dulu semua, baru fokus nabung. Jangan kebalik, jangan kayak oh iya harus nabung nih kata Ferdi gitu kan, nabung tapi cicilan masih ada. Nah itu better ya kalau cicilan rumah berat ya, maksudnya Iya, kayak cicilan yang tinggal setahun gitu, 2 tahun gitu, Oke. itu dilunasin dulu, baru fokus bisa buat nabung. Dan itu juga cash flow tiap bulan juga kalau bisa harus positif dulu. Oke, tapi kan balik lagi nih Mas, membahas masalah untuk kalau bisa ngelunasin untuk cicilan dulu. Tapi kan quote on quote tuh kita juga butuh nih yang namanya dana darurat. Mungkin kayak partnya tadi Mas Ferdi informasi, mungkin ada keluarga sendiri gitu ya, keluarga lah, ada keluarga yang memang membutuhkan itu, mungkin dia jadinya tidak bisa mengalokasikan dana darurat. Nah itu gimana sih? Mungkin kan iya, mungkin si yang pemula ini ya belum punya finansial, tapi kan dengan investasi di reksadana harusnya sudah mempermudah itu dibandingkan zaman waktu sebelum sekarang lah. Kalau sekarang kan dengan investasi yang mungkin minimal investnya juga nggak terlalu besar, itu kan sebenarnya bisa menginfluence juga kan investor-investornya, newcomer lah kalau kita bisa bilang, newcomernya Mas Ferdi untuk mulai bikin habit. Tadi kan Mas Ferdi bilang balik lagi harus bikin habit sehingga terbentuk menjadi dia, oh ya dia bukannya ingin investasi tapi dia butuh. Once misalnya dia nggak berinvestasi, dia nggak punya dana darurat nih, tiba-tiba kayak mendadak amit-amit ada sakit atau apa keluarganya, kan dia tidak bisa membantu dari situ. Mungkin Mas Ferdi punya nggak tips and trick supaya dia tuh terbangkit lah rasa ingin butuh untuk investasinya, bukan ingin investasi. Iya, harus jelas motivasinya apa. Oke. Jadi ya tadi kan dana darurat juga perlu, itu kan spare-nya lah. Dana darurat tuh kan ya, sebenarnya nggak harus kayak 6 kali, 12 kali, dikit dulu aja nggak apa-apa, nanti dicicil. Nanti baru kan idealnya, kenapa orang bisa nyebut 6 kali, 12 kali, itu idealnya teman-teman. Kalau misalnya ternyata masih kurang ya nggak apa-apa, at least kayak misalnya baru mulai rumah tangga gitu ya, at least ada 10 juta pegangan yang bisa kita pakai kapan aja. Nah sisanya diinvestasi gitu kan. Nah investasi ini ya kalau aku personally gitu kan, baru mulai rumah tangga, ya fokusnya apa, ya nanti kan bakal punya anak kan, daripada nanti berat, terus kan kita kan pengen sekolahnya yang bagus lah ya. Nah syukur-syukur bisa langsung nabung buat kuliah. Ini baru mau ngitung sih jujur. Nah terus kayak ya itu yang harus diniatin gitu. Sebenarnya kayak barang-barang di rumah masih banyak lah yang belum kebeli gitu. Tapi akhirnya kayak nahan diri, pengen TV, cuman aduh nanti dulu deh gitu kan. Pengen PS, ya siapa sih cowok gitu kan. Iya. Kayak
pengen gitu, Aha. tapi kayak ya balik lagi prioritasnya yang mana gitu kan. Oke. Ya gitulah. Mungkin kalau boleh saya ambil konklusinya sedikit, mungkin tujuannya tahu dulu ya. Iya, Kalau betul. tujuannya tahu, nanti dia bisa tuh alokasiin. Iya, Satu, dia butuh dana darurat, iya. kemudian dia juga butuh untuk investasi. Investasinya mungkin kalau yang masih single gitu kan, dia ya otomatis investasi buat, mungkin dia ada yang keinginan buat lanjut kuliah lagi, atau Mhm, mungkin buat berumah tangga nantinya seperti apa, atau mhm, mungkin punya rumah sendiri gitu kan. Nah, mungkin kalau yang Mas Ferdi yang posisinya seperti Mas Ferdi, mungkin ya itu menahan diri mhm. untuk investasi anak kali ya. Untuk lebih baik lah ke depannya. Kayak kalau misalnya kita flashback deh, kita Mm-mm, balik mm-mm, kondisinya. Coba mhm, teman-teman ngerefleksiin mhm. kayak sekarang nih. Seandainya 5 tahun lalu Eh, saya investasi iya, gitu kan, iya, iya. mungkin nggak tahu teman-teman punya keinginan apa. Mungkin ada yang pengen punya mobil, ada yang Yes. pengen punya rumah. Ya. Mungkin udah hampir nyampe atau enggak udah nyampe bahkan gitu Haha, kan. haha. Nah itu yang aku mikir, kayak nanti kalau misalnya aku nggak nyiapin 5 tahun lagi udah punya anak, kayak nyesel gitu Mhm, kan. mhm, Jadi ya udah pokoknya begitu gajian mhm. harus kan, kalau kita karyawan ya, Ya. ya gajian langsung disisihin, jadi kayak ya diniatin segitunya, ya sisanya ini ya kita hidup dari situ gitu. Oke, berarti sebenarnya mungkin nggak sih Mas Ferdi, kalau dari pengalamannya Mas Ferdi sendiri, Hmm. menghindari dosa finansial itu berarti rutin investasi kali ya? Mungkin bisa dibilang seperti itu kali Ya, ya? buat yang tadi dosa-dosa ini Mm-mm. berarti investasi plus komunikasi ya gitu. Oke. Komunikasi ini sebenarnya ya kita kan sama-sama sepakat dong. Oh, gaji gaji istri berapa, gaji suami berapa. Oke. Terus kita sama-sama sepakat kayak oke, kita nabung berapa nih gitu. Aha, aha. Yang mana mau pakai buat mana gitu kan. Oke. Dialokasiin gitu-gitu. Jadi maksudnya dengan komunikasi yang terbentuk, kemudian juga ada Hmm. habit untuk mulai investasi kali ya. Mungkin Mhm. kalau yang saat ini kita ngomongin dosa finansial, mungkin yang lebih simpelnya kita investasi di reksadana gitu ya. Ya. Karena kan dari sisi kemudahan, kemudian dari Bibit sendiri juga menjadi platform yang easy untuk usernya gitu kan. Jadi mungkin itu juga banyak sekali yang bisa kita ambil dari sisi digital, teknologi, dan Mhm. juga mungkin kalau boleh tahu Mas Ferdi, Bibit sendiri punya nggak sih sistem untuk edukasi gitu? Karena Oh, kan ada. banyak sekali nih pemula. Tadi Ya. kita balik lagi geser sedikit yang ke pemula. Mereka tuh banyak kan nggak tahu, mereka nggak berani nyoba. Nah, mungkin boleh dong sedikit di-spill kira-kira edukasi apa yang disampaikan dari Bibit sehingga bisa menginfluence ke investor. Lihat di aplikasi ini, aku lagi scroll ke bawah. Aha. Nah, ini ada event nih. Oke. Ada event. Ini aku ada tombol lihat semua, ini bisa diklik. Aha. Ini ada event-event yang kita udah pernah lakuin gitu kan. Oke. Ini tiap bulan, biasanya ada tiap bulan, tiap 2 bulan. Kalau misalnya kita lagi ada obligasi penawaran itu Mhm. sering gitu kan. Mhm. Sama kalau misalnya yang benar-benar buat pemula itu ada nih di bawah lagi ada akademi. Oke. Nah, ini ada obligasi fixed rate. Oke. Nih, Mbak. Oke. Ada obligasi fixed rate, ada Oke, reksadana. Jadi dari saham. platformnya sendiri sudah menggambarkan Iya, edukasi ya Mas Ferdi ya. betul. Oke. Dan ini contoh kalau misalnya reksadana gitu ya. Aha. Nah, ini reksadana nih udah ada chapter-chapternya nih. Jadi tinggal ngikutin aja. Oke. Gitu. At least buat pemula ini sangat cukup lah. Nah ini kan udah masuk aplikasi Bibit. Mhm. Ini ada reksadana. Nah, di sini kalau untuk reksadana BNI Index 30 Yes. itu kan masuk reksadana saham. Oke. Bisa klik di saham yang ini. Oke. Atau kalau misalnya kita mau ngelihat yang produk-produknya BNI, kita juga ada di bawah gitu. Oke. Yang ada di MI-nya. Nah, ini misalnya aku klik yang ada MI-nya gitu ya. Yes. Nah, ini ada BNI macam-macam tuh Mhm. kan. Nah ini paling atas ada BNI AM IDX 30. Oke. Nah, ini sih. Jadi kayak gini, ini udah kelihatan kayak performanya segala macam. Mhm. Kalau mau lihat-lihat boleh gitu kan, Mhm. banding-bandingin juga boleh. Mhm. Ada di sini bandingkan reksadana. Kalau misalnya udah yakin, pencet beli gitu. Nah, ini misalnya beli 1 juta. Ini minimum pembeliannya tadi 10.000 ya. 10.000 ya. Nah, ini beli sekarang misalnya. Udah, jadi kayak ini saya menyetujui. Bayar sekarang. Nah, ini bisa dari macam-macam. Tuh. Oke. Berarti dari situ aja, dari aplikasi itu sendiri sudah langsung bisa beli ya Mas Ferdi ya. Iya. Jangan lupa ya dibeli teman-teman. Nah, ini kita juga udah ada RDN wallet juga sih, kalau misalnya teman-teman mau beli gitu Aha. kan pakai dan udah punya Bibit terus ada RDN walletnya ya,
langsung bayar aja gitu. Oke, Masukin berarti PIN, dipermudah sekali dengan aplikasinya Bibit ya Mas Ferdi ya? Betul. Berarti reksadana sendiri yang tadi sudah disampaikan bisa nih menjadi bahan untuk menghindari atau jangan sampai kita terjebak nih dengan dosa-dosa finansial gitu. Apalagi kan udah mendekati akhir tahun, tentunya resolusi, iya quote on quote resolusi nggak semuanya kita bisa capai sih ya. Tapi kan at the end mungkin dengan investasi di reksadana yang dipermudah juga dengan Bibit gitu ya, selaku mitra kami yang punya platform yang easy juga untuk kita sebagai investor untuk bisa tahu bisa tahu untuk investasi seperti apa nih gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya dari sisi Mas Ferdi mungkin yang easy untuk user awal seperti apa sih, reksadana seperti apa sih yang mungkin bisa disampaikan, yang mungkin akhirnya kita tertarik nih minat nyaman dulu di sini, kemudian baru setelah itu mungkin udah expert sedikit ganti nih ke mungkin diarahkan kali ya ke reksadana yang lainnya. Kalau yang paling benar-benar buat pemula yang benar-benar nggak tahu apa-apa, biasanya itu kan tergantung nih ekspektasi waktu pertama kali investasi gimana. Awal-awal mungkin nggak mau turun, yang penting ada kenaikan gitu kan. Nah itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Kalau aku pribadi waktu itu, aku karena kayak waktu itu udah dengar saham tuh kayak gimana, udah pernah dengar lah at least, dan pengen ngerasain sendiri. Jadi aku benar-benar waktu itu tahun pertama kali kerja ya 1 juta langsung masuk ke reksadana saham, nyoba kan, judulnya nyoba kayak gimana sih sebenarnya gitu. Karena ini sebenarnya kan sekarang kan investasi udah kecil banget ya, udah bisa 10.000 bahkan gitu kan. Ya tapi jangan terlalu kecil juga gitu loh, buat mulai yang berasa buat kita kayak kalau naik 10% jadi 100.000 ya lumayan lah berasa gitu kan. Nah cari levelnya di situ dan coba aja gitu. Coba aja dulu, lihat kayak 2 bulan 3 bulan berapa gitu. Nanti tinggal tambah lagi. Oke, berarti mungkin itu tipsnya ya, kita coba mulai dulu walaupun dari kecil. Mungkin itu awalan yang bikin investor jadi nyaman kali ya, nyaman, akhirnya aman dulu, tenang. Dia coba dulu di pasar uang kali ya Mas Ferdi. Kemudian mungkin menggali, belajar lagi nih, untuk next stepnya, karena kan investasi tidak melulu untuk pasar uang aja gitu ya. Kita ada berbagai macam jenis investasi di reksadana. Dia dengan berinteraksi mungkin ya, komunikasi sama wealth specialist, atau mungkin coba tanya-tanya atau coba cari tahu dari Bibit sendiri untuk produk-produk apa aja yang mungkin bisa mengadvance-kan nilai dari upgrade dari investasinya gitu. Karena kan pasti investor nggak melulu dong dia cuman pengen saya yang penting ngalahin inflasi, terus nggak jauh-jauh dari suku bunga, kan pasti ada kebutuhan lebih dari itu gitu kan Mas Ferdi. Kira-kira apa sih yang bikin Mas Ferdi bisa memberikan tips and trick untuk si investor pemula ataupun yang expert, advance gitu ya, dia merasa nyaman dan tenang untuk invest di Bibit sendiri? Kalau investnya jadi tenang gitu ya. Sebenarnya sih kalau di Bibit itu kan ada macam-macam ya, ada reksadana, ada obligasi gitu. Cuman kalau misalnya nih kita ngomongin reksadana dulu, sebenarnya investasi di mana-mana juga ya tergantung investasinya. Ada yang kalau emas ya lumayan tenang gitu kan. Kalau properti ya sebenarnya ya asal tahu, asal ngerti gitu kan, itu bisa ya bisa tenang juga gitu kan. Mungkin kalau agak kripto mungkin ya agak gimana gitu, agak fluktuatif, mungkin agak kurang tenang. Tergantung orangnya, tapi jadi intinya semua tergantung orangnya sukanya kemana gitu kan. Nah kalau untuk reksadana sendiri sebenarnya kalau personal view gitu ya, aku juga awal-awal mulai juga di reksadana. Kenapa mulainya ke reksadana? Karena udah tahu produknya, dan ini mungkin buat teman-teman biar tahu juga, itu karena kalau misalnya di reksadana itu kan ada manajer investasi yang ngelola duitnya kita gitu kan. Kita udah tahu nih siapa yang ngelola duit kita. Kalau misalnya kita investasi ke orang lain yang bukan reksadana gitu kan, kita nggak tahu nih manajer sebenarnya yang ngelola investasi itu siapa gitu, duitnya kemana, itu kita nggak bisa tahu. Kalau misalnya reksadana kita lebih tahu gitu kan. Dan misalnya nih reksadananya ke Bibit gitu kan, kayak investasi Bibit, sebenarnya duitnya teman-teman tuh nggak di Bibit anyway gitu kan. Karena kan Bibit kerjasama sama BNI gitu kan. Itu BNI sebagai manajer investasinya. Tapi manajer investasi juga nggak megang duitnya. Yang megang duitnya itu bank kustodian. Jadi karena ada 3 pihak yang istilahnya udah ada kontraknya lah, nggak boleh nakal, nggak boleh macam-macam gitu kan. Jadinya tuh lebih safe kalau reksadana. Lebih comply kali ya. Lebih comply. Dan apalagi dengan ada manajer investasi kan
kita nggak perlu ngatur duit sendiri, nggak perlu nggak perlu Nggak boleh pusing ya. nggak perlu pusing. Walaupun nggak punya waktu, tapi akhirnya ada manajer investasi di mana dia yang Iya. kita instruksikan untuk gimana caranya kelola dananya supaya ada imbal hasil yang mungkin dibutuhkan dari investor Betul, kali gitu ya Mas betul. Ferdi ya. Itu yang bikin aku personally tenang gitu ya. Ya Oke. jadi reksadana betah gitu di reksadana gitu. Selain ya ada juga sih untuk investasi-investasi yang lain kan di obligasi, contohnya kan memang dijamin sama undang-undang. Iya. Gitu. Kalau saham ya asal tahu sahamnya sih gitu Mhm, kan. mhm. Tinggal teman-teman pilih aja. Oke, Tuh. berarti pun dari Mas Ferdi juga menginformasikan bahwa harus apa ya, yang pemula itu ya udah coba dulu aja sama mungkin manajer investasi yang udah tahu juga namanya kali ya Mas Ferdi ya. Kemudian kan di situ ada ketenangan karena sebenarnya uangnya nggak ada di Bibit, nggak ada di BNI AM gitu kan. Sebenarnya ada di pihak lain yang lebih bisa dibilang lebih independen yang mengelola. Jadi kalaupun ada apa-apa misalnya amit-amit bermasalah tentang apa segala macam pun ada pihak lain yang sebagai independennya yang mengelola dana-dana investor kali ya. Jadi agak tenang walaupun nggak punya waktu, mungkin Mas Ferdi kan sibuk banget gitu ya. Akhirnya mengalokasikannya daripada dia direct untuk investasi sendiri, dia harus kalau kayak trading saham harus ngeliatin tiap detik. Siapa tahu tiba-tiba sahamnya jadi berubah apa segala macam. Betul. Untuk obligasi pun sama gitu kan. Red pun untuk pasar uang juga sama. Nah, itulah fungsinya kita as manager investasi yang mungkin jadi bikin Mas Ferdi juga Iya. lebih tenang kali ya Iya. untuk menjelaskan ke Karena kalau nasabah. misalnya kita nih, mau transaksinya saham gitu kan. Karena kita tahu saham untung lah ya kalau Iya. misalnya bisa investasi dan lebih cepat lah daripada Yes. obligasi sama pasar uang gitu kan. Cuman pada saat kita ke aplikasi Aplikasi. sekuritas Yes. gitu kan, kayak kadang bingung kayak milih sahamnya yang mana. Jadi buat kita yang pemula banget tuh kayak bingung milih yang mana gitu kan. Oke. Jadi aku waktu itu personally ya Menyerahkan ya kepada udah yang punya. reksadana saham aja yang memang udah dipilihin gitu. Oke, mungkin Jadi yang lebih biar ngerasain saham tapi nggak pusing. Yes, mungkin nggak punya waktu, tapi ada solusinya nih Iya, gitu kali ya iya. Mas Ferdi ya. Iya, iya. Oke, jadi menarik sekali nih kita pembahasan kita hari ini karena memang ternyata investor tidak hanya investor pemula kali ya, karena ada investor yang expert juga ternyata punya dosa finansial. Iya. Mungkin boleh dong Mas Ferdi selain kita ngomongin pemula, Mas Ferdi kan kita bisa kategorikan investor advance nih. Dosa-dosa finansialnya apa aja sih? Ini bukan untuk jadi gimana-gimana ya, Iya, tapi iya. maksudnya buat kami Buat sharing. selaku investor mungkin yang pemula, jangan sampai nih yang expert aja pernah nih mempunyai dosa-dosa finansial seperti ini. Kita jangan sampai kena lagi nih ikutan jebakan Batman-nya investor advance gitu. Iya, iya. Ini menarik sih. Kalau misalnya menurut Mbak Amel ya, biasanya yang quote-quote itu tuh sering kan kayak guru terbaik tuh apa sih sebenarnya? Pengalaman Ya, sih. kesalahan. Iya. Sebenarnya agak-agak salah. Sebenarnya kalau misalnya guru terbaik itu sebenarnya pengalaman orang lain sebenarnya. Karena kalau Oke, misalnya iya, misalnya benar-benar. kita pengalaman kan kita ngalamin sendiri kan. Yes, Memang yes. lebih ngena gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan kita ya udah ngehindarin kan, udah tahu ada lobang gitu kan, jangan jatuh gitu. Ya kita bisa Oke. melipir sedikit. Jadi gitu. sebenarnya belajar untuk mencari bukan Iya, jadi ini sharing mempelajari ceritanya. dosa-dosa orang lain Orang kali ya. lain, Jadi orang kita lain. bisa mitigasi resikonya Iya. sendiri, jangan sampai dia udah mengalami dosa finansial Iya, iya. yang mungkin yang bisa dibilang lebih expert dibanding Iya. yang pemula kali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya expert, sebenarnya bukan expert sih, sebenarnya investor lama lah. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah mulai nanti setahun 2 tahun pasti akan ngalamin, akan Oke. ngalamin nih. Jadi yang pertama nih, malah kita terlalu banyak untuk investasi. Oke. Maksudnya terlalu banyaknya ini terlalu agresif biasanya. Jadi kayak misalnya nih, oke dari misalnya kita mau investasi langsung kita udah punya duit nih 10 Iya, juta buat iya. investasi gitu kan. Karena kita terlalu yakin sama diri kita, kayaknya kan pasti berita-berita baca segala macam. Oke. Oh, ini saham bagus nih gitu kan. Ya udah langsung investasi jeger gitu kan, langsung kayak 10 juta all out lah. all in. Oke. All in-nya langsung ke reksadana saham gitu. Oke. Ya sebenarnya bagus kalau misalnya kita bisa jangka waktunya panjang gitu kan.
itu oke juga. Cuman ya itu tadi mungkin sampai dana daruratnya dipakai gitu kan. Karena kayak oh ini yakin banget nih bakal ini, jadi terlalu all in. Nah ini inget nih kalau misalnya nanti teman-teman udah setahun investasi, udah ngerasain kayak oh profitnya lumayan ya, jangan kalap gitu. Oke, jadi dia biasanya akan ada greedy untuk nambah lagi kali malah ya Mas yang Ferdi. dana darurat yang tadinya udah dipindahin sekalian. Oke, I see. Oke. Ada yang kayak gitu. Ada ya. Itu saya juga. Oke, ini sebenarnya spill tentang Mas Ferdi loh, bukan buat siapa-siapa gitu kan? Iya. Oke. Berarti sebenarnya balik lagi nih Mas Ferdi, yang menarik dari semakin expertnya mungkin ya, expert atau seniornya seseorang investor, biasanya akan menambahkan adrenalin dia untuk greedy kali ya. Iya. That's why tetap ada yang namanya alokasi investasi. Jadi maksudnya gini, kita diversifikasi kali ya Mas Ferdi. Mungkin belajar dari pengalaman yang Mas Ferdi tadi, mungkin mendengar ya kemarin di 2021, 2020 sampai 21 masih flat untuk pasar ekonomi kita lah ya, pasar modal. Kemudian di 2001 2022 itu udah mulai ada bangkit untuk investasi lagi. Nah, itu mungkin banyak yang akhirnya kejeblos lagi nih untuk memberikan dosa lagi, memberikan dosa-dosa finansial tambahan lah kasarnya. Padahal dia udah tahu nih di 2020 2021 dia mungkin udah lebih santai mendiversifikasikannya kali ya. Nah, itu juga sih mungkin yang tadi Mas Ferdi bilang, jangan di satu basket gitu ya, jangan di satu basket. Pun kalau misalnya sudah meyakini adanya profit ya, kalau memang udah alokasinya segitu nggak usah ditambahin lagi gitu, mungkin bisa dicari. Dan ini biasanya terkonek juga, terhubung juga sama dosa berikutnya. Apa yaitu itu? Ikut-ikutan. Jadi kayak terlalu gampang ke influence sama someone atau some entity lah. Jadi kalau misalnya nih, ini bisa dua, bisa terlalu takut, bisa terlalu berani. Kayak yang tadi kan terlalu berani kan. Ini terlalu berani nih bisa kayak kata influencer siapa gitu kan. Ini lagi bagus banget nih timingnya, all in gitu kan. Nah ini mungkin teman-teman juga perlu kontrol lah. Kalau misalnya bagus pun ya mungkin porsinya ditambahin, tapi jangan semua. Plus kadang-kadang juga ada yang nama ya pom-pom lah, tahu nggak? Oke, I know. Nah jadi kan mungkin ada orang tertentu gitu kan, ada kayak beli saham ini gitu kan, atau ikut investasi ini gitu kan, mungkin robot trading atau apa gitu kan, masuklah tuh banyak gitu kan. Itu juga ya karena investor lama, ini investor lama bukan yang harus expert gitu ya. Kadang-kadang memang dia udah lama, terus ya akhirnya ya karena udah terlalu nyaman dan merasa pede gitu. Terus, jadi dia ngerasa ngerti kali ya Mas ya. Kadang ikut-ikutan teman juga bisa, ikut-ikutan teman atau ini agak-agak uncommon sih. Tapi kadang-kadang kalau misalnya udah benar-benar expert ya, kayak aku kan udah spesialis, aku ketemu klien-klien kan. Ini cerita sedikit. Itu kadang-kadang ada terlalu ngikut-ngikutan sama RM-nya. RM-nya. Jadi FYI kalau misalnya RM itu kan sebenarnya juga ya mereka pasti ada yang namanya target gitu kan. Nah itu sebenarnya akhirnya dijual beli. Nah ini sebenarnya kan investasi kita. Nah sebagai yang investasinya kita, itu ya ada baiknya kita mempelajari dan kita punya kontrol atas investasinya kita. Walaupun dapat nggak apa-apa, itu bagus. Justru makin banyak masukan dari teman, dari RM Bank, dari pihak-pihak manapun gitu kan, bagus buat teman-teman jadiin info sendiri, baru nanti teman-teman mutusin gitu dengan lebih bijaksana. Balik lagi berarti masih belajar lagi ya Mas Ferdi, karena walaupun mungkin kita ya mungkin as RM atau wealth specialist dirasa punya kelebihan atau expert, tapi kan tidak melulu mereka itu juga sebenarnya bisa memberikan influence untuk eksekusi kepada investornya kali ya. Jadi balik lagi tetap si investor tuh harus punya rasa untuk menahan kali ya, untuk mulai komitmen, nahan untuk pelajarin dulu kalau misalnya dirasa tidak sesuai dengan alokasinya atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah digambarkan, kan belum tentu berita-berita itu benar. Mungkin tidak sesuai dengan tujuan keuangannya dia nih. Mungkin kalau misalnya dilihat
oh iya memang salah satu instrumen investasi ini untuk tujuan let's say 10 tahun, tapi saya as a investor mungkin saya cuma punya kebutuhan 3 sampai 5 tahun, kan nggak cocok ya Mas Ferdi Ya, kalau kayak gitu betul, kali ya. betul. Jadi itu walaupun kita sudah tahu ada kemudahan investasi atau apa dengan informasi-informasi yang gampang lah ya kalau kita bisa bilang sekarang, itu juga harus kita pelajari dan sesuai nggak sama appetite dari tujuan kita. Jangan sampai nanti malah nggak sesuai, akhirnya malah menyalahkan nih, quote on quote, jadi menyalahkan either WS-nya atau mungkin RM-nya atau mungkin berita-berita yang influencer yang inilah itu kan, itu akhirnya jadi nggak bagus buat kita juga gitu kali ya Mas Ferdi ya. Betul, betul. Ya mungkin kalau saya bisa konklusiin sedikit ya, kita walaupun masih pemula jangan sulit untuk coba kali ya. Pertama nggak usah mikir yang ribet-ribet dulu sih, Mbak Mel. Jadi ya yang penting nyoba dulu, nabung dulu, mau rugi mau untung itu jadiin pelajaran. Jangan kapok. Jadi kadang ada yang rugi kadang keseringan dibuka sih aplikasinya. Jadi kayak nih turun nih, udah turun 1%. Udah naik berapa persen nih? Iya. Nah yang udah naik itu malah udah naik segini, udah jual dulu deh gitu. Jadi kayak yang tadinya harusnya bisa bertumbuh lebih gitu kan, udah keburu dijual gitu kan. Mau masuk lagi kayak nantilah gitu. Masih naik ya. Iya. Masih naik, nanti tunggu turun, akhirnya nggak masuk gitu kan. Berarti menarik sekali sih Mas Ferdi atas perbincangan kita hari ini. Tapi kira-kira nih Mas Ferdi, ada nggak sih saran-saran, kan kita sudah kerja sama lama juga nih antara Bibit dan BNI AM. Kira-kira sudah berjalan seperti ini, kira-kira ada tips nggak sih buat kita supaya bisa lebih bagus lagi ke depannya untuk bekerja sama dengan Bibit, seperti apa harapannya dari Mas Ferdi selaku wealth specialist mungkin sebagai apa ya, suara rakyatnya dari investor Bibit gitu mungkin. Susah juga nih, soalnya BNI udah bagus ya so far ya. Alhamdulillah loh Mas Ferdi. Kalau misalnya kita boleh sebut produk gitu kan, ada yang di Bibit juga lumayan banyak orang sering beli, itu kan BNI DX30. Ini personally aku juga punya gitu kan. Jadi memang ya udah bagus. Ya keep up the good work. Dan semoga portofolionya semakin bagus aja performanya. Amin. Paling itu kali ya Mas Ferdi, maksudnya mungkin bisa mungkin tambahin produk lagi mungkin boleh lah ya. Jangan lupa jualan juga ya Mas Ferdi ya. Dari produknya kami kan bagus kan, dari sisinya Bibit sendiri juga sudah oke, dari WS-nya sendiri agree nih dengan produk-produknya kami gitu kan. Mungkin terima kasih banyak Mas Ferdi atas kesempatannya kali ini, sudah bisa bergabung, sudah bisa sharing kali ya. Ya mungkin pelajaran dari kami adalah supaya kita belajar dari pengalaman orang lain, dan itu jadi bisa lebih bagus lagi ke depannya buat kita melangkah kali ya. Mungkin boleh ada closing statement dari Mas Ferdi? Iya, untuk kesalahan-kesalahan yang ada di 2023 itu bisa dijadiin pelajaran di 2024 gitu kan. Buat yang teman-teman yang belum terlalu banyak mulai dulu aja gitu kan. Kalau misalnya nanti teman-teman bingung mulainya, ya bingung ke reksadana aja yang tadi kan kita udah discuss, ke pasar uang atau enggak ke saham, pilih aja satu gitu. Invest dulu gitu kan, terus ya amatin 3 bulan gitu kayak gimana, baru nanti teman-teman bisa tambah lagi gitu. Terus ya semoga tips-tips yang dari kita itu bisa jadiin ya pegangan lah buat teman-teman nanti di 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Oke, berarti terima kasih banyak Mas Ferdi atas kesempatannya yang langka nih. Ini juga thank you banget sudah diundang karena ya jarang-jarang lah sama BNI ini kayak wah diundang yang BNI ini seru banget gitu. Alhamdulillah loh, kita jadi akhirnya bisa tahu karena kan fintech Bibit sendiri adalah fintech leading. Nah kami tuh pengen tahu dari persepsinya dari investor seperti apa, supaya kita ujung-ujungnya bisa keep going, terus kita bisa ke depannya lebih bagus lagi, growingnya bareng-bareng gitu kan. Jadi apapun yang jadi masukan, tips and triknya dari Bibit bisa kita aplikasiin dan untuk ke depannya buat growing bareng-bareng gitu kali ya Mas Ferdi ya. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton di sini juga ada komen buat masukan dari kita juga bisa tulis di kolom komen juga ya. Di komennya supaya kita untuk kedepannya seperti apa, mungkin
mau mungkin nanti Mas Ferdi kita akan ada tambahin sesi selanjutnya, Oh mungkin iya, bisa bisa banget banget, gitu bisa kan ya banget. Mas Ferdi. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dari sobat-sobat Great People sekalian. Ikuti terus podcast dari BNI AM yaitu Liquid, yang tentunya akan banyak sekali narasumber yang nantinya akan bergabung dengan kami. Follow terus Instagramnya BNI AM @BNI Asset Management dan juga Bibit di Di bibit.id, Oke, @bibit.id. @bibit.id. Saksikan podcast yang tak kalah serunya di Spotify dan juga YouTube. Mungkin nanti kita akan banyak sekali bahas-bahas yang lainnya ya Mas Ya. Ferdi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, ngulik bareng lagi, Ya. dan ujung-ujungnya bisa growing bareng-bareng untuk investasi kita ya Itu Mas kayaknya Ferdi. seru sih. Nanti kawan-kawan boleh lah. lagi. Boleh lah, nanti kita mungkin awal tahun atau mungkin mendekati akhir tahun ya, after election kali ya, Iya, nanti iya, kita iya. Wah, itu seru ngobrol-ngobrol tuh. lagi. Oke. Jadi kita tahu apa yang tadi kita Iya, iya. lihat dosa-dosanya kena lagi nggak nih kita, kena jebakan Batman Iya. lagi nggak? Oke, akhir kata untuk kita semua, Mas Ferdi mungkin terima kasih sekali lagi Makasih dari juga, Mbak kami Amel. BNI Asset Management. Oke, mungkin teman-teman yang pasti seperti tadi Mas Ferdi bilang harus investasi dari sekarang, yaitu better future, invest Invest now. now. Thank you.